Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Ahriani, pendamping PKH Kecamatan Bisapu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puja dan syukur atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, karena atas rahmat dan hidayahnya lah diberi kesempatan untuk hadir di tempat ini dalam rangka pertemuan P2K2 atau FDS Program Keluarga Harapan di kelompok Desa Bontojai. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabiullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang dijuluki sebagai uswatun hasanah. Baik ibu-ibu, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai modul 4, yaitu perlindungan anak. Dan kita akan melangkah ke sesi 1, yaitu pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak. Jadi ibu-ibu harus ketahui adalah pengertian anak. Ibu-ibu, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Jadi yang dikatakan anak adalah anak yang berusia 18 tahun dan yang masih dalam kandungan. Jadi kalau ada anak-anak ibu di rumah yang masih berusia 18 tahun, dia masih dikategorikan sebagai anak. Oke. Tapi sebelum kita lanjut, mungkin ibu-ibu untuk supaya semangat, kita akan tepuk P2K2 ya. Saya contohkan dulu. Tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke, kita lakukan sama-sama ya. Oke, tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Oke, terima kasih untuk kita semua. Tepuk tangan. Ya, jadi lanjut. Hak anak. Jadi tadi adalah pengertiannya, sekarang adalah hak anak. Jadi hak anak adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun, dan yang seolah-olah merupakan suatu holy area. Jadi hak anak itu tidak boleh dilanggar. Kita tidak boleh melakukan kekerasan terhadap anak. Itu akan merupakan pelanggaran terhadap hak anak itu sendiri. Oke. Hak anak dapat diartikan, pertama adalah hak melekat pada diri anak. Ya, jadi yang melekat pada diri anak. Oke. Jadi dia termasuk pemberian Tuhan yang Maha Esa. Ya, betul. Hak anak sejak dilahirkan bahkan sampai saat di dalam kandungan. Jadi sejak anak dilahirkan atau bahkan di dalam kandungan, dia mempunyai hak, ya. Kemudian kewajiban orang tua untuk memenuhi hak tersebut. Jadi orang tua
memiliki kewajiban untuk memenuhi hak anak. Jika tidak dipenuhi, maka termasuk pelanggaran. Oke. Jika orang tua tidak memenuhi, maka melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Iya, jadi orang tua jika tidak memenuhi hak anak, maka dia akan melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan jika orang tua tidak mampu memenuhi hak anak, maka negara harus ambil alih. Oke, baik ibu-ibu, mungkin ibu-ibu di rumah ketika kesal sama anak atau marah, ibu-ibu mungkin sering mencubit, memukul, menendang anak-anak. Itu tidak boleh ya ibu, karena itu termasuk jenis kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak. Jadi kalau misalnya anak-anak melakukan kesalahan, kita tidak boleh menegur dengan kekerasan. Jadi kekerasan itu ada fisik, ada psikis, ada seksual. Jadi fisik itu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan rasa sakit pada tubuh anak, ya, pada tubuh anak. Misalnya mencubit, memukul, menendang, ya, itu termasuk masuk dalam kekerasan fisik. Kemudian kalau psikis, ya, perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman, bahkan menimbulkan trauma terhadap anak, trauma yang berkepanjangan. Kita juga tidak boleh melakukan hal itu. Misalnya bodoh atau mengatai anak bodoh, tuli, bahkan mengatakan hal tersebut di depan umum. Itu tidak boleh, karena itu akan membuat anak merasa benci, merasa trauma yang berkepanjangan. Kemudian bagaimana dengan seksual, ya? Kekerasan seksual adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa tidak nyaman, bahkan menimbulkan trauma yang berkepanjangan terhadap anak. Karena kekerasan ini sering terjadi berulang-ulang tanpa disadari oleh pelaku. Misalnya ada orang lain, misalnya pantat diraba-raba atau apa, itu tidak boleh, ya. Jika anak, walaupun sebenarnya orang tua, jika sudah dewasa, kita tidak boleh melakukan hal itu terhadap anak. Jadi ibu-ibu, kesimpulan kita pada hari ini adalah semarah-marahnya ibu di rumah, kita tidak boleh melakukan kekerasan fisik terhadap anak, karena itu akan mengakibatkan trauma terhadap anak, bahkan mereka akan membenci terhadap anak. Bahkan kekerasan ini merupakan pelanggaran hak asasi anak. Jadi sampai di rumah mungkin ibu bisa merenung, bisa memperhatikan di rumah untuk tidak melakukan kekerasan terhadap anak. Jadi mungkin sampai di sini yang sempat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.